Masih ingat dengan adegan saat Kapolda Metro Jaya Fadil Imran berpelukan erat dengan ex-Kadif Propam Ferdy Sambo? Adegan itu berujung kontroversi ketika belakang hari Ferdy Sambo tersangkut kasus kematian Brigadir J. Bahkan ketika Ferdy Sambo akhirnya menjadi terpidana hukuman. Fadil Imran tampak bersih tak tersentuh hukum, padahal saat kasus tersebut mulai merebak, ia sempat diduga kuat terlibat dan didesak mundur. Sementara adik dan sahabatnya yang sama-sama berasal dari Makassar tengah menghitung hari menuju tiang eksekusi. Fadil Imran justru mendapatkan promosi kenaikan menjadi Kabar Harkam Polri. Muhammad Fadil Imran adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 27 Maret 2023 menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan alias Kabar Harkam Polri. Fadil adalah lulusan Akpol 1991 atau seangkatan dengan Kapolri saat ini Listio Sigit Prabowo. Pria 54 tahun itu yang berpengalaman dalam bidang reserse merupakan keturunan dari Raja Goa ke-9 Kerajaan Goa, Daeng Matenre Karaeng Manguntunggo, Tumah Parisi Kalona, yang juga dikenal sebagai tokoh pendiri kota Makassar. Soal pendidikan, Fadil Imran telah khatam dalam jenjang pendidikan kepolisian, mulai dari PTIK, Sespim, hingga Sespimti yang diselesaikan pada tahun 2015. Suami dari Ina Adianti diketahui memiliki 2 putri. Salah satu putrinya yakni politisi Farah Putri Nahlia menikah dengan putra Irjen Pol Berdisham yang juga seorang anggota Polri yakni Ibtu Arik Arisham. Dengan begitu, Komjen Fadil Imran berbesana dengan Jenderal Bintang 2 Berdisham yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Kepemimpinan seorang Fadil Imran mulai terlihat melonjol di Korps Bayangkara sejak tahun 2008. Saat itu, Fadil Imran menjabat sebagai Kasat 3 Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Di tahun yang sama, Fadil dipercaya menjabat sebagai Kapolres KP3 Tanjung Priok. Kemudian pada tahun 2009, ia menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada 2011, Fadil ditunjuk sebagai Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Belum genap setahun berkantor di Bareskrim Polri, Fadil dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau. 2 tahun berselang, atau pada 2013, Fadil dilantik menjadi Kapolres Metro Jakarta Barat. Selanjutnya pada 2015, Fadil menduduki jabatan Analis Kebijakan Media Bidang Pidana Umum Bareskrim Polri. Jenderal berdarah Makassar ini lalu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 2016. Pada tahun 2018, Fadil Imran menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. 2 tahun kemudian, ia didapuk sebagai Kapolda Jawa Timur pada 2020. Masih di tahun yang sama, pada bulan November, Fadil Imran mengemban tugas sebagai Kapolda Metro Jaya. Fadil Imran menjabat sebagai Kabar Harkam Polri, menggantikan Komjen Arief Sulistianto yang memasuki masa purna tugas. Dengan jabatan barunya tersebut, Fadil Imran pun naik pangkat dari Inspektur Jenderal Bintang 2 menjadi Komisaris Jenderal Bintang 3. Menjadi orang nomor 1 di Polda Metro Jaya bisa dibilang sebagai fase kepemimpinan tersibuk dan paling menantang selama karirnya. Sejumlah kasus pernah ia tangani dan membuat posisinya terancam, mulai dari tragedi KM50 yang mengorbankan 6 laskar FPI pada akhir Desember 2020. Kasus ini berujung pada persidangan 2 terdakwa, yakni M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan. Keduanya divonis bebas pada 18 Maret 2022. Sebagai pimpinan, Fadil juga sempat diperiksa oleh Komnas HAM. Saat itu Fadil mengklaim menyajikan fakta sebenarnya dalam peristiwa KM50. Dalam kasus lain, Fadil juga berperan besar dalam pengungkapan kasus psikotropika yang menyeret rekannya Irjen Teddy Minahasa ke persidangan.
Berdasarkan rilis LHKPN, Komjen Fadil Imran tercatat memiliki jumlah kekayaan senilai 4,25 miliar rupiah. Jumlah tersebut dilaporkannya pada 24 November 2020. Rincian berbagai harta kekayaan, tanah seluas 2 bidang tanah, seharga lebih dari 2,4 miliar rupiah, yang berlokasi di Bekasi dan Bandar Lampung. Selain tanah, Fadil juga memiliki harta kekayaan berupa alat transportasi senilai 300 juta rupiah. Selain itu, mantan Kapolda Jawa Timur ini juga memiliki harta kas dan setara kas dengan nominal 1,49 miliar rupiah. Kekayaan tersebut ternyata masih terlampau jauh di bawah kekayaan yang dimiliki oleh putri bungsunya, Farah Putri Nahilia, yang merupakan anggota DPR untuk masa periode 2019 hingga 2024 nanti. Berdasarkan laporan LHKPN miliknya, politisi dari fraksi PAN sekaligus menjadi anggota DPR termuda ini memiliki total kekayaan senilai 17,2 miliar rupiah. Punya harta lebih dari 4 miliar rupiah, ternyata Fadil hanya memiliki satu koleksi mobil yang mengisi garasi rumahnya. Koleksi mobil tersebut adalah Toyota Innova Venturer tahun 2019 senilai 300 jutaan rupiah. Meski tercatat hanya punya satu kendaraan, namun untuk menjalankan tugasnya sehari-hari, Irjen Pol Fadil Imran diketahui mengendarai sebuah Lexus LX 570 sebagai kendaraan dinas dan operasional. Mobil dinas tersebut tergolong super mewah karena harganya menyentuh angka 3,5 miliar rupiah. Jabatan baru yang disandang Komjen Fadil Imran sebagai Kabar Harkam Polri merupakan salah satu jabatan prestisius yang masuk dalam jabatan ring 1. Itu berarti siapapun yang memangku jabatan yang berada dalam lingkaran ring 1 berpotensi untuk mendapatkan satu formulir dari Kompolnas untuk diajukan sebagai calon Kapolri ke DPR sebelum akhirnya direstui Presiden. Apalagi berdasarkan catatan sejarah sekurangnya ada 8 ex-Kapolda Metro Jaya yang melenggang ke kursi Kapolri, termasuk Jenderal Tito Karnavian dan Idam Aziz. Namun Fadil Imran punya tantangan, antara lain, beliau satu angkatan dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Walau bukan hal yang mustahil, namun sepertinya belum ada satu angkatan Akpol yang memiliki kuota 2 Kapolri. Tantangan lain adalah kasus tragedi KM50 dan kedekatannya dengan terpidana hukum Verdi Sambo.